Halo Sobat Portal, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama gua di Portal Film. Kali ini, gua bakal merangkum sebuah film yang berjudul Dead Silence. Film ini dirilis tahun 2007 yang disutradarai oleh James Wan dan ditulis oleh Leigh Whannell. Film ini mengisahkan tentang sebuah boneka yang dirasuki oleh arwah seorang nenek tua yang ingin membalaskan dendamnya. Sebelum dimulai, gue mau ingetin ke kalian buat subscribe channel ini, supaya gue makin semangat untuk mengupload video. Dan sekali lagi, gue ingatkan ke kalian kalau video ini mengandung unsur spoiler. Jadi, gue nggak akan bertanggung jawab kalau kalian merasa dirugikan. Jika kalian penasaran dengan filmnya, jangan lupa sambungkan sinyal kalian ke wifi tetangga, kencangkan volume, dan siapkan posisi yang nyaman. Lalu, jauhkan diri dari barang yang mudah terbakar, dan dekatkan diri kepada Sang Ilahi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan sepasang suami dan istri yang bernama Jamie dan Lisa. Saat itu, Jamie yang sedang membetulkan pipa saluran wastafel yang ditemani oleh Lisa, tiba-tiba ada seseorang yang memencet bel pintu mereka. Lalu, Jamie keluar dan mengecek tidak ada orang di sana. Hanya ada sebuah paket yang cukup besar. Kemudian, Jamie membawa masuk paket tersebut dan membuka isi dari paketnya. Setelah dibuka, ternyata isi paket itu adalah sebuah boneka mampang untuk mereka ngamen. Maksudnya, boneka ventriloquist, yaitu boneka yang seolah-olah dapat berbicara, namun dengan suara perut orang yang memainkan boneka itu. Mereka tidak tahu siapa yang mengirimkan paket tersebut. Lisa mencoba memainkan boneka itu, lalu Lisa mengingat sebuah puisi waktu ia masih kanak-kanak, yaitu yang berbunyi seperti ini: waspadalah dengan tatapan Mary Shaw. Dia tidak punya anak, selain boneka dan sesuatu yang menakutkan. Lalu, Lisa menaruh boneka tersebut di sofa. Saat ditaruh di sofa, tiba-tiba, jangan lupa like, comment, and subscribe. Setelah itu, Jamie mengambil pesanan makanannya di restoran Cina dan bergegas untuk pulang. Lisa, yang di rumah sendiri bersama boneka di kamarnya, yang menutup boneka itu dengan kain putih. Tiba-tiba, Lisa merasakan hal aneh, dari mulai musik radio yang suaranya berubah jadi slow motion, dentingan jam, lalu air yang dimasaknya. Setelah itu, Lisa mendengar suara anak kecil tertawa dari ruangan kamarnya. Ia berjalan perlahan menuju kamarnya, dan perlahan ia membuka kain putih yang sedang menutupi boneka tersebut. Saat dibuka, kain itu tiba-tiba terbang dan menutupi wajah Lisa, hingga Lisa pun terpental karena sesuatu. Sampai-sampai, Lisa memuntahkan darah, lalu ia ditarik oleh sesuatu yang tidak diketahui. Jamie pun tiba di rumah. Jamie mendengar suara teko air yang berbunyi dan memanggil-manggil Lisa. Jamie mengira bahwa Lisa berada di kamarnya. Saat Jamie menuju kamar, ia melihat banyak darah di lantainya, dan sambil memanggil Lisa. Tiba-tiba disautkan oleh Lisa. Lisa bilang, "Aku punya kejutan untukmu, Jamie." Jamie pun berjalan ke kamarnya. Di sana ia melihat sesuatu yang dibalut kain putih. Lalu, terdengar suara Lisa tertawa. Jamie pun menarik kain putih tersebut, dan ternyata itu adalah mayat Lisa yang lidahnya sudah terpotong. Scene berpindah kepada Jamie yang sedang diinterogasi oleh seorang detektif yang bernama Jim Litton. Jim menanyakan sesuatu ke Jamie, bagaimana bisa sebuah boneka dapat membunuh seseorang. Jamie pun menjawab, di kampung halamannya boneka ventriloquist adalah pertanda buruk. Setelah perbincangan panjang, Jamie pun dibebaskan karena kurangnya bukti yang ada. Saat tiba di rumah, Jamie penasaran siapa yang memberikan boneka tersebut.
Ia pun mencari bukti di kotak itu. Tanpa diduga, di balik lapisan kotak itu ada sebuah gambar Mary Shaw dan Billy. Lalu, Jamie pergi ke sebuah desa terpencil bernama Ravensfair, yang dimana itu adalah kampung halaman Jamie. Saat tiba di desa itu, keadaan desa sangatlah sepi, layaknya seperti desa hantu. Jamie tiba di sebuah rumah besar. Ternyata itu adalah rumah ayahnya yang telah lama tidak bertemu. Jamie mengetuk pintu dan bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu adalah Ella, yaitu ibu tiri dari Jamie. Jamie pun masuk dan mendengar ayahnya memanggil Ella. Saat masuk ke kamar ayahnya, Jamie melihat ayahnya berada di kursi roda dan bertanya kepada Ella. Ella menjelaskan bahwa ayahnya terkena penyakit stroke. Jamie pun menanyakan informasi tentang Mary Shaw kepada ayah dan ibu tirinya. Namun mereka berdua menganggapnya hanya sebuah tahayul. Jamie pun pergi karena ingin mengurus kematian istrinya dan bertemu dengan pemeriksa mayat di desanya yang bernama Henry Walker. Setelah dari rumah Henry, Jamie pun menginap di sebuah hotel kecil yang berada di dekat sana. Saat tiba di kamar, ia pun beranjak tidur untuk menghilangkan rasa kehilangan terhadap istrinya. Ketika sedang tidur, Jamie mendengar suara Lisa yang memanggil namanya. Tiba-tiba, saat Jamie terbangun, di depannya sudah ada boneka Billy yang mengagetkan Jamie. Setelah dikagetkan dengan Billy, karena nyawa Jamie masih belum sepenuhnya ngumpul setelah bangun tidur, ia melihat ke pojok ruangan hotel itu. Di sana seperti ada orang yang sedang duduk di sebuah bangku dekat jendela. Dan ternyata, Jamie dikejutkan lagi oleh si nenek Mary Shaw. Scene berpindah kepada Henry yang ingin memeriksa mayat. Saat Henry ingin memeriksa mayat, mayatnya mati sama dengan yang Lisa alami, yaitu dengan lidah yang terpotong. Tiba di saat hari pemakaman Lisa. Setelah pemakaman Lisa, Jamie pun pergi. Saat sedang berjalan untuk kembali, Jamie melihat Marion, yaitu istri dari Henry, sedang berjalan ke sebuah makam di dekat sana. Dan ternyata, itu adalah makam Mary Shaw dengan boneka-bonekanya. Lalu, Marion memperingati Jamie bahwa roh Mary Shaw berbahaya, dan dengan keras mendesaknya untuk menguburkan Billy. Jamie pun kembali ke hotel, mengambil boneka Billy untuk menguburkannya di dekat makam Mary Shaw. Saat tiba di makam, Jamie mencari makam Billy, lalu langsung menguburkannya. Saat Jamie ingin kembali dan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ia dikagetkan oleh boneka Billy. Di saat kembali ke hotel, setelah Jamie mencuci muka, tiba-tiba di kasur Jamie telah ada kembali boneka Billy bersama detektif Jim Lipton yang masih meragukan Jamie tentang cerita bonekanya itu. Lalu, boneka Billy dibawa oleh detektif Lipton ke hotelnya yang berada di sebelah hotel Jamie. Keesokan paginya, scene berpindah kepada detektif Lipton yang sedang berkaca di kamar hotelnya. Setelah itu, detektif pergi. Jamie secara diam-diam mengambil boneka Billy yang berada di hotelnya. Lalu, Jamie membawa boneka Billy ke rumah Henry untuk menanyakan kepada Marion. Saat ditanyakan tentang Mary Shaw, Marion merasa takut. Henry pun keluar karena mendengar Marion yang sedang mengobrol dengan Jamie. Henry pun menceritakan tentang Mary Shaw. Dahulu, waktu Henry masih kecil, hari itu adalah
hari kejayaan desa Ravensfair. Di sana, ia melihat pertunjukan Mary Chow. Ketika sedang pertunjukan Mary Chow, sang ahli bicara perut dan populer dipermalukan oleh seorang anak laki-laki bernama Michael. Dengan kasar, mengklaim bahwa dia bisa melihat bibirnya bergerak selama salah satu penampilannya. Beberapa minggu kemudian, Michael menghilang. Lalu, keluarga dari Michael menuduh Mary Chow, lalu ia pun dibunuh. Mary Chow pun menuliskan sebuah wasiat yang berisikan ia ingin dikuburkan bersama 101 boneka yang ia miliki. Dan Mary Chow juga meminta agar dirinya dijadikan boneka kepada ayah Henry dahulu. Henry yang saat itu masih anak-anak pergi ke ruang bedah ayahnya yang berada di basement rumahnya karena penasaran dengan Mary Chow yang telah diubah menjadi boneka. Henry kecil pun melihat ke dalam peti itu sampai Henry terjatuh bersama mayat dari Mary Chow yang telah jadi boneka. Tiba-tiba, mayat yang jatuh menghilang. Ketika ada sebuah kilatan petir, mayat Mary Chow bangkit dan sempat membuat Henry ketakutan. Henry pun selamat karena ia menutup mulutnya. Karena Mary Chow membalas dendamnya hanya kepada mereka yang berteriak. Lalu, Henry memberikan foto-foto keluarga yang terbunuh oleh Mary Chow. Mereka mati tanpa adanya lidah. Jamie pun pergi untuk mencari jawaban ke sebuah teater tua yang dahulu pernah jadi panggung acara Mary Chow. Ketika tiba di teater, Jamie pun mencari berkas peninggalan yang masih tersisa di ruang rias Mary Chow. Di sana, ia menemukan sebuah buku catatan yang dimana ada cara pembuatan boneka yang mirip dengan manusia. Saat sedang membaca buku itu, suara begitu hening dan tiba-tiba di pantulan cermin, Jamie pun dikagetkan. Scene berpindah ke Henry. Ia mendengar Marion sedang berbincang dengan seseorang. Ternyata Marion sedang berbincang dengan boneka Billy. Lalu Henry mengambil boneka itu dan berniat menguburkan bonekanya. Ketika sedang mencari skop, Henry mendengar suara tangisan yang dikira Henry itu adalah istrinya yang menangis karena ia bentak. Saat Henry melangkah ke bawah rumahnya untuk menyusul Marion, ternyata itu bukanlah Marion, melainkan Mary Chow. Setelah beberapa saat, Henry pun terbunuh karena ia berteriak. Lalu, kembali ke Jamie yang pergi kembali ke rumah ayahnya. Jamie langsung menanyakan kepada ayahnya mengapa ia tidak menjelaskan kebenaran tentang Michael, anak yang dulu menghilang. Ternyata, itu adalah paman buyut Jamie dan apa yang keluarga Jamie lakukan kepada Mary Chow dulu. Saat ingin keluar, Jamie bertemu dengan Detektif Lipton. Detektif Lipton memberitahu Jamie bahwa semua boneka Mary Chow telah digali. Lalu, Jamie mendapatkan telepon dari Henry yang memintanya untuk datang ke teater tua yang katanya dia memiliki cara untuk membuktikan bahwa Jamie tidak bersalah. Padahal kan Henry udah tewas. Saat ini setan ngepranknya. Sat! Setibanya di teater itu, Jamie dan Detektif Lipton dipanggil oleh suara yang mengantarkan mereka ke bagian belakang panggung. Di sana, banyak sekali boneka-boneka terlantar dan gusam. Saat Detektif Lipton mengambil sebuah boneka dan melemparkannya ke sebuah kain merah, ternyata terdapat 100 boneka yang dimiliki oleh Mary Chow. Namun, satu boneka tidak ada di etalase besar, yaitu
boneka Billy. Lalu, mereka melihat sesuatu yang tertutup kain merah lagi. Saat dibuka, ternyata itu adalah mayat Michael yang telah dibuat menjadi boneka. Kemudian, tidak disangka, boneka-boneka yang berada di etalase tersebut menoleh semua kepada boneka badut yang berada di kursi goyang. Dari boneka badut itu, Mary mengungkapkan semua kepada Jamie bahwa dia membunuh Lisa karena dia mengandung calon bayi baru lahir dari keluarga Asen. Jamie dan Lipton menembak boneka badut itu dan membakar semua boneka yang ada. Mereka berdua berlari untuk kabur dari Mary Shaw. Tak diduga, detektif Lipton jatuh dan berteriak. Saat itulah, Lipton mati oleh Mary Shaw. Jamie pun berhasil kabur. Ia pun bergegas pergi ke rumah ayahnya. Saat tiba di rumah, terlihat sepi dan gelap. Jamie pun mendengar suara-suara dari orang yang suaranya telah direnggut. Lalu Jamie menemukan boneka terakhir, yaitu Billy. Saat itu juga, wujud Mary Shaw muncul. Namun Jamie melempar boneka Billy ke perapian dan wujud Mary Shaw pun hilang. Saat ada kilatan, Jamie melihat ayahnya yang diam berada di kursi roda. Ketika ia menyalakan lampu, ia pun kaget bahwa ayahnya telah mati dan mayat ayahnya telah diubah menjadi boneka dari awal pertemuan Jamie dengan ayahnya itu. Ternyata, mayat ayahnya dikendalikan oleh Ella, yaitu boneka sempurna yang dibuat oleh Mary Shaw sebelum ia meninggoy. Jamie kemudian berteriak ketakutan saat Ella dirasuki oleh Mary Shaw dan menerjang ke depan dan membunuhnya. Sementara, album foto dengan boneka manusia ditampilkan, yaitu Lisa, Henry, Detektif Lipton, Edward, Ella, dan Jamie sendiri. Dan film pun berakhir dengan penuh kesetanan. Kesimpulan film ini adalah awali pagi dengan sarapan, karena kemarin saya coba dengan senyuman, tapi jam 10 udah lapar. Koplok. Mungkin sampai di sini aja review dan pembahasan film Dead Silence 2007. Apabila kalian terhibur dengan konten kami, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. Salam Portal Komplek.